Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik dan arus balik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari dan inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, lebih dari 23.000 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju ke arah barat atau Jabodetabek. Sementara itu, hingga 4 hari pasca Lebaran, jumlah penumpang arus balik yang berangkat dan tiba melalui Pelabuhan Utama Makassar mencapai 11.000 orang. Untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah, dan rekan Sabda Role dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana situasi terkini di lokasi Anda melaporkan? Iya, selamat sore Jessica dan juga pemirsa Metro TV. Bahwasanya dari pantauan kami hingga sore hari ini ternyata angka kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju arah Jakarta atau ke arah barat ini cukup terus mengalami peningkatan. Kami kira tadi pagi hingga siang tadi memang cukup landai, namun ternyata sore hari ini angkanya terus naik di mana lebih dari 3.000 kendaraan per jamnya melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang atau Solo, Jawa Tengah ke arah barat atau ke arah Jakarta. Dan informasi yang kami dapatkan data terbaru dari pukul 6 pagi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini tercatat lebih dari 27.000 kendaraan yang telah melintasi gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang atau Solo, Jawa Tengah menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Dan tadi Jessica dan juga pemirsa terkait dengan one way nasional ini ternyata sudah dicabut atau dinormalisasikan, namun hanya dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah kilometer 263 di tol Brebes Barat. Artinya dari jalur kilometer 414 menuju ke arah 263 ini sudah dilakukan 2 jalur, baik jalur A maupun jalur B ini sudah bisa dilintasi. Namun untuk di wilayah tol dalam atau tol ABC Jatingaleh menuju kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung ini diberlakukan one way lokal oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hal ini mengingat karena tingginya kendaraan yang akan menuju ke arah gerbang tol Kali Kangkung membuat Kepolisian Daerah Jawa Tengah memberlakukan one way lokal. Sementara ini memang masih situasional melihat bagaimana volume kendaraan yang melintasi di tol dalam kota atau tol ABC menuju ke arah gerbang tol Kali Kangkung. Sementara itu Jessica juga pemirsa, untuk sore hari ini kami pantau masih didominasi dengan kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, kemudian minibus dan juga ada kendaraan antar provinsi yang mengangkut para pemudik tentunya akan melakukan yang akan melakukan arus balik ke arah barat atau ke arah Jakarta. Dan tadi Jessica dan juga pemirsa masih banyak sekali kendaraan golongan 3 ke atas atau kendaraan sumbu 3 yang masih nekat untuk melintasi gerbang tol Kali Kangkung atau masuk ke dalam ruas tol Trans Jawa yang memang ini tidak diperkenankan sampai nanti tanggal 30 Maret 2026. Sehingga memang tadi diberlakukan ketertiban oleh pihak kepolisian setempat. Sementara demikian Jessica bisa disampaikan kembali kepada studio. Baik, kita beralih ke Makassar, ada rekan Sabda. Sabda, ada berapa kapal yang bersandar hari ini di Pelabuhan Makassar? Jessica dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 kantor KSOP Utama Makassar, hari ini ada 4 kapal yang bersandar di dermaga Soekarno-Hatta Pelabuhan Makassar. 2 diantaranya merupakan kapal milik PT PLD, yakni KM Wilis dan juga KM Gunung Dempo. Sementara 1 kapal milik DLU yakni Dharma Ferry 3 dan 1 kapal perintis yakni KM Sultan Hasanuddin.
KM Wilis tadi bersandar sekitar pukul 9 pagi asal Pelabuhan Batu Licin, Kalimantan Selatan dan menurunkan sedikitnya 172 penumpang. Sementara KM Gunung Dempo dari Tanjung Perak, Surabaya menurunkan sekitar 736 penumpang. Sedangkan untuk penumpang naik menuju Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mencapai 1.097 orang. Kedatangan dan keberangkatan kapal melalui Pelabuhan Utama Makassar masih akan terus terjadi hingga musim libur Lebaran usai dan hingga seluruh pemudik ini sudah kembali tiba di daerahnya masing-masing. Tidak hanya hari ini, menurut jadwal Kamis esok masih ada 3 kapal yang akan bersandar. Bahkan di hari Jumat mendatang Pelabuhan Makassar akan kedatangan 6 kapal Pelni dan juga kapal dari Dharma Lautan Utama. Dan hingga 4 hari setelah Lebaran, jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat melalui Pelabuhan Makassar ini mencapai 11.700 penumpang. Dengan jumlah kedatangan kapal ini mencapai 24 kol. Adapun pelabuhan asal maupun pelabuhan tujuan terbanyak penumpangnya yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kemudian Pelabuhan Murhum, Bau-Bau, dan juga Pelabuhan Nusantara, Parepare. Kemudian untuk puncak arus balik di Pelabuhan Makassar ini diprediksi terjadi di H+6 Lebaran atau di tanggal 28 Maret 2026 mendatang. Lonjakan ini seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran di mana jumlah penumpang yang kembali ke kota tujuannya masing-masing. Sejauh ini Jessica dan juga pemirsa, sejak arus mudik hingga saat ini arus balik Lebaran di Pelabuhan Makassar terpantau berjalan lancar. Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, seluruh proses keberangkatan dan juga kedatangan kapal tetap terkendali, kemudian berjalan tertib dan tidak terjadi penumpukan berarti di area terminal penumpang. Pihak dari Pelindo Regional 4 Makassar bersama dengan operator kapal dan juga instansi terkait telah mengantisipasi kepadatan dengan terus meningkatkan pelayanan di terminal. Selain itu juga pengamanan dan juga pengaturan arus penumpang juga diperketat guna menjaga kelancaran serta keselamatan selama periode arus mudik hingga arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Untuk sementara demikian dari Pelabuhan Makassar, saya kembalikan ke Jessica di studio. Baik, terima kasih Sabda dan Ica atas laporan Anda. Pemirsa, untuk laporan informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk dari Terminal Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa Metro TV, saat ini kami tengah memantau situasi dan juga kondisi terkini arus lalu lintas dan juga jalur pemudik di kota Cirebon. Saat ini pemirsa, kami tengah berada di Terminal Harjamukti untuk melihat secara langsung situasi dan juga kondisi terkini dalam Lebaran tahun ini. Di mana pemirsa, berdasarkan pantauan kami hingga saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang hendak bepergian menggunakan transportasi bus untuk melakukan perjalanan mudik mereka. Dan pastinya pemirsa, untuk selengkapnya langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemudik di sini yang akan siap-siap untuk berangkat menuju kota tujuan. Halo kakak, apa kabar? Baik. Kakak, boleh diperkenalkan nama kakak dan juga asalnya, dan ini tujuannya mau kemana nih kak mudik tahun ini? Ke Karawang. Ya. Namanya siapa kak? Nurul Izzah. Oke, dari kota Cirebon mau ke Karawang. Kakak boleh diceritakan nggak kesibukan kakak di Cirebon saat ini seperti apa sih kak? Kesibukannya kuliah sih ya. Sekarang berarti kakak lagi kuliah ya. Nah kakak sudah berapa lama nih kak kira-kira tidak kembali ke Karawang? 1 tahun. Ya. Sudah 1 tahun tidak bertemu dengan keluarga ya kak di Karawang. Kak, kalau boleh tahu nih persiapan kakak nih setelah 1 tahun akhirnya kembali ke Karawang seperti apa sih kak? Seneng. Ada sedihnya juga. Terus kayak ditunggu-tunggu lah. Iya. Ini seneng, sedih, kira-kira ini kan campur aduk ya rasanya. Kakak kira-kira ada persiapan khusus gak sih kak untuk mudik kali ini setelah 1 tahun ya tidak kembali ke Karawang? Paling persiapan diri mental aja sih. Iya. Kakak emang biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya emang biasanya lewat naik bus dari Terminal Harjamukti ini atau sebelumnya seperti apa kak? Udah 2 tahun biasanya naik terminal, cuman tahun kemarin itu pulang pergi pakai motor. Iya. Sekarang berarti ini sudah 2 kali ya? Iya. Pakai bus ya. Oke. Nah, Kak Nurul, karena Kak Nurul sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kak Nurul, ini biar makin seru nih ya. Aku ada kuis kecil-kecilan aja nih buat Kak Nurul. Dan nantinya ada hadiah dari Super dan juga Metro TV. Kak Nurul siap? Siap. Oke, pertanyaannya singkat saja. Apa ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah? Semarang. Betul sekali.
kasih ya Kak Nurul, karena Kak Nurul sudah menjawab pertanyaan dengan tepat. Langsung saja ini kami ada bantuan mudik dari Super Super dan juga tim Metro TV. Silahkan diterima Kak. Oke, selain itu untuk menemani perjalanan Kakak agar Kakak melek terus nih setelah perjalanan, kami ada permen Super Super untuk Kakak. Oke, siap Kak Nurul. Semoga Kak Nurul dapat sampai di tujuan dengan selamat dan dinikmati permennya, karena itu bikin melek selama perjalanan. Sampai di tujuan dengan selamat ya Kak Nurul. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat saya dengan Kak Nurul yang merupakan pemudik yang akan pergi ke Karawang dalam waktu dekat. Pastinya pemirsa, masyarakat dan juga seluruh pemudik Indonesia dihimbau untuk terus menjaga keselamatan dan juga kesehatan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat dan merayakan Lebaran dengan nikmat. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini. Kembali ke studio. Super, meleknya Dreng, langsung on lagi. Pemirsa, perbarui terus informasi seputar arus mudik dan arus balik dalam Monitor Mudik dan seluruh platform media sosial Metro TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh